瞧，他还想喝酒。可这丹药是假的。都没有啊。什么？李兄可以再进一步说话，我能。出气！师傅，我虽不虚，可门下众多。说那么多，把大玄丹拿出来，让我们。凌云，果然是你。刘商公子，真的是刘商公子。Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya. Seperti biasa, jadwal untuk hari Rabu pasti berubah karena ada Tongwa yang telah mimin garam, yaitu Yishi Tuzun ataupun Ancient Supremasi. Karena untuk jadwal biasanya sudah pasti hari Rabu dan juga hari Sabtu. Tetapi Mimin baru-baru saja mendapati informasi kalau Tongwa dari Yishi Tuzun ini akanlah tayang setiap hari guys. Tetapi itu masihlah belum pasti karena untuk hari Rabu adalah jadwalnya. Jadi kita akan tahu untuk hari Kamis besok guys. Jika iya, maka kalian siap-siap untuklah maraton. Okelah, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu untuk keesokan harinya, penjaga toko Guo yang berasal dari Pavilion Linlang menjadi begitu sangatlah gelisah dan langsunglah menemui Fu Guang dengan memberitahu ada sesuatu yang begitu sangatlah gawat. Dia menjadi begitu sangatlah kebingungan dengan menanyakan apa yang terjadi kepada Pavilion Linlang. Dia memberitahunya kalau Pavilion Linlang sama sekali tidaklah terjadi apa-apa. Tetapi untuk Pavilion Wanpao baru-baru ini mendapati pil daksuan dengan kekuatan obat 90%. Dan sekarang ini dia telah mengadakan upacara pembukaan pil. Yang sudah pasti itu semua membuat para tamu-tamu penting akanlah datang pergi ke Pavilion Wanpao untuklah meramaikannya guys. Ya bagaimana ya, obat kekuatan 90% sudah pasti diincar-incar oleh orang yang begitu sangatlah penting dan juga sangatlah kaya. Dan gara-gara semua inilah Pavilion Linlang sama sekali tidak ada tamu yang memasukinya. Mendengar itu, mereka berdua pun menjadi terkejut dan langsunglah mencoba pergi ke sana juga. Yaelah. Sementara itu untuk Wuyao, dia sangatlah yakin kalau penjaga toko Guo pasti akanlah menyesali ini semua. Untuk Master Kumu, dia menjadi penasaran dengan Lin Yun dengan mempertanyakan latar belakangnya serta dia ini siapa sebenarnya. Sebab dia ini bukan hanya jago bela diri, bukan hanya jago menjadi alkemis, tetapi dia juga jago dalam berbisnis. Lin Yun hanya menjawabnya kalau ini barulah permulaan, kalau dia akanlah melihat pertunjukan yang begitu sangatlah bagus nantinya. Dan sudah pasti ketebak kalau obat tersebut akanlah dilelang. Ujung-ujungnya Fu Guanglah yang akan membelinya dengan harga yang begitu tinggi. Itulah rencana dari Lin Yun yang Mimin tebak. Dan tak lama dari itu juga mereka kedatangan teman lama yaitu Lin Sang Gongzi yang biasa dipanggil sebagai Gongzi. Mereka bertiga pun langsunglah bernostalgia, terutama dengan Gongzi menanyakan kepada Lin Yun mengapa bisa kultivasi dia ini meningkat dengan begitu pesat. Lin Yun langsunglah berterima kasih atas selamatnya. Dan dia menanyakan apakah kedatangan dari Tuan Liu Yu ataupun Gongzi itu sendiri datang ke pelelangan ini, apakah datang untuk mendapatkan pil daksuan. Liu Yu hanya menjawabnya kalau dia sebetulnya tidaklah menginginkannya dan juga tidak membutuhkannya. Tetapi banyak sekali adik-adik seperguruan yang membutuhkan hal tersebut. Dan juga untuk Liu Yu, dia pun langsunglah penasaran apakah jangan-jangan pil daksuan ini adalah milik dari Lin Yun. Dan dia menjawabnya kalau pil daksuan itu bukanlah dia yang membuatnya, melainkan orang yang di sampingnya yaitu Master Kumu. Mendengar itu, Tuan Liu Yu sedikitlah percaya kepadanya. Karena ya penampilan dari Master Kumu benar-benar terlihat begitu sangatlah miskin. Tetapi dia mencoba untuklah mempercayainya dan menanyakan kepada Lin Yun apakah dia bersedia untuklah mengajak dirinya untuk duduk bersama-sama. Dan Lin Yun langsunglah mengizinkannya. Lalu untuk acaranya langsunglah dimulai. Tonghu berterima kasih kepada mereka yang begitu antusias untuklah mendapatkan pil daksuan. Dan kini Pavilion Wanpao akanlah mengeluarkan 3 botol pil daksuan. Dan juga untuk pihak dari Tonghu sangatlah meyakinkan
kalau pil Daswan ini memiliki kekuatan 90% obat. Jika memang tidak, pihak dari Pavilion Wanpao berani untuklah mengembalikan kerugian sebesar 10 kali lipat. Hal ini membuat para tamu di sana menjadi begitu sangatlah antusias, tetapi juga dari antara mereka masih ada yang tidak percaya karena kekuatan 90% obat tersebut bisalah sepenuhnya mengabaikan terobosan hambatan. Namun pertanyaan dia langsunglah dipotong oleh salah satu tetua yang meminta untuk keluarkan saja pil Daswan karena mereka bisalah menilainya. Sehingga Tong Hu pun langsunglah memanggil sang pelayan dengan mengeluarkan 1 botol pil Daswan. Dan untuk harga awalnya 100 giok tingkat rendah. Tanpa babi bu, langsung ada yang menawar 120 ditambah sampai 200 dan ada yang menawar sebesar 3000 giok tingkat rendah. Yang tak lain itu berasal dari Fu Guang dan juga Nona Liu, yang berarti rencana dari Lin Yun telah berjalan lancar. Dan tugas dari Tong Hu yaitu mencoba untuk terus memancingnya dengan menanyakan apakah dia yakin dengan semua ini. Dan Nona Liu langsunglah berkata dia sangatlah yakin jika memang itu adalah kekuatan 90% obat, maka dia akanlah berani membayarnya. Tetapi dia tidak akanlah membayarnya karena dia sangatlah yakin kalau pil tersebut yang dijual adalah pil palsu. Alhasil semua orang yang mendengar di sana pun langsunglah terkejut dan sedikit percaya kepadanya karena Nona Liu juga bersama dengan Master Alkemis Bintang 3. Lantas, Tong Hu pun langsunglah melirik ke arah Lin Yun. Hal ini membuat Nona Liu langsunglah menoleh ke atas dan langsunglah berpapasan dengan Lin Yun. Hal ini dia sangatlah meyakinkan kepada semua orang kalau orang-orang yang berada di lantai kedua, mereka semua itu adalah penipu. Karena mereka kemarin pergi ke Pavilion Linlang untuklah menjual sebuah pil. Tetapi mereka menjual pil palsu dikarenakan untuk Master Fu Guang sudahlah mengetahuinya. Hal ini membuat mereka mencoba untuklah menipu Pavilion Wanpao. Terlebih juga untuk Master Kumu ini hanyalah alkemis bintang 2 saja. Jadi bagaimana mungkin bisa membuat pil Daswan tingkat 9? Tetapi Tong Hu langsunglah mengancam kepada Nona Liu jika dia terus begini, maka pihak dari Tong Hu akanlah mengusir mereka berdua dari sini. Walaupun dia benar-benar begitu menghormati Jenderal Fei Long yang berjasa melindungi negara, tetapi dia hanyalah menghormati ayahnya, bukan anaknya. Hal tersebut juga membuat Nona Liu langsunglah ketar-ketir. Lalu untuk Master Fu Guang langsung meminta maaf atas kelancangan dari muridnya. Tetapi kedatangan dia di sini untuklah membantu dirinya karena Tong Hu ini telah ditipu oleh Lin Yun. Dan dia datang hanya untuk memeriksa pil tersebut apakah ada sebuah kesalahan atau sama sekali tidak. Terlebih juga mereka berani membayar jika obat tersebut benar-benar memiliki 90% kekuatan obat. Maka dari semua ini Pavilion Wanpao sama sekali tidaklah dirugikan. Lantas Tong Hu pun langsung mempertanyakan kepada Lin Yun apakah dia bersedia untuklah diperiksa. Lin Yun pun langsung berkata, masalah sudah seperti ini, mau gimana lagi? Sehingga pil tersebut pun langsunglah diberikan kepada mereka berdua. Rencana sudah berjalan lancar guys. Hanya saja Lin Yun meminta kepada mereka berdua, jika sudah benar-benar dinyatakan memiliki kekuatan 90% obat, maka mereka tidak boleh ingkar janji. Dan juga untuk masalah ini telah disaksikan oleh Tuan Liu Yu. Kedatangan dari Tuan Liu Yu membuat semua orang di sana menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan juga menghormatinya guys. Sebenarnya nama dia itu adalah Gongzi guys, tetapi mengapa dipanggil sebagai Tuan Liu Yu? Namun dengan kedatangannya membuat Nona Liu menjadi begitu sangatlah ketar-ketir. Bagaimana bisa sosok dari Lin Yun bisalah mengundang Tuan Muda Liu? Nah, namanya jadi sama kan? Hal ini membuat Nona Liu menjadi begitu sangatlah ketakutan. Jangan-jangan pil Daswan ini benar-benar nyata. Jika iya, maka merekalah yang akan mendapati kerugian dengan membayar 3000 giok guys. Lalu ketika diperiksa oleh Fu Guang, dia pun langsunglah tidak percaya. Dan juga bagaimana bisa mungkin dia hanyalah berada di alkemis bintang 2.
Tetapi bagaimana bisa dia membuat pil tingkat 9? Dan dia berteriak dirinya sama sekali tidaklah percaya. Yang membuat Fu Guang juga tidak terima dengan semua ini dan dia pun jatuh pingsan. Antara mati antara pingsan dah. Lagi-lagi Nona Liu langsunglah memarahi Lin Yun gara-gara dia semua ini membuat gurunya langsunglah menderita. Lantas itu pun dijawab oleh Lin Yun, bukankah dia yang mengajak Fu Guang ke arah sini? Jadi dirinya tidaklah bisa disalahkan. Dan dia juga berterima kasih atas 3000 giok tingkat rendah. Lantas Nona Liu pun langsung memberikannya. Sayangnya giok tersebut langsunglah diambil alih oleh Gongzi ataupun Tuan Liu Yu. Hal ini membuat Wu Yao langsung mengatakan sudah dibilang dari awal kalau kedatangan dia ini memiliki niat buruk. Yaitu dia akan mempergunakan uang tersebut untuk meminum beberapa arak. Lantas Tuan Liu Yu sama sekali tidak terima dengan ucapannya. Karena yang dia latih itu adalah hatinya, bukanlah minum-minumannya. Jadi untuk minum itu tidaklah menjadi masalah. Waduh. Dan juga Lin Yun tidak begitu mempermasalahkannya. Karena rencana dari awal yaitu menjatuhkan martabat harga diri Nona Liu bersama Fu Guang. Dan dia juga memberikan beberapa anggur kepadanya. Alhasil, Tuan Liu Yu juga langsunglah memberikan beberapa barang kepadanya. Salah satunya yaitu buku seni bela diri. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsunglah berpamitan. Begitu juga dengan Lin Yun langsunglah pergi dari sana. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan hari Sabtu ya guys. Ya jadwalnya sih sebenarnya Sabtu dan Rabu. Tapi kita lihat besok, jika tayang berarti sudah dipastikan kalau Tonghua 1 ini akanlah tayang setiap hari. Berkali-kali mengingatkan agar kalian tidaklah lupa. Semoga kalian tidaklah bosan ya. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya kalau Wu Yao dan juga Lin Yun akanlah datang kembali ke hutan bambu terlarang yang sebelumnya dia bertemu dengan sang tetua yang sedanglah mengasingkan diri guys. Di sana mereka berdua langsunglah berlatih satu sama lain. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 他还想喝酒？可这丹药是假的。都没有啊！什么？李兄可以再进一步说话，我能。师傅，我虽不虚，可门下众多。说那么多，把大玄丹拿出来，让我们。凌云，果然是你。刘商公子，真的是刘商公子。